warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Echo Podcast, where inspiration with conversation bersama Dewi Nurga di sini. Kok aku doang yang tepuk tangan? Tuh, 2, 3. Oke, heboh ya sis hari ini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Echo Podcast dari Fakultas Ekonomi. Dan hari ini spesial sekali karena kita akan mengundang satu narasumber dari alumni Fakultas Ekonomi yang sudah sukses meraih kesuksesannya dalam bidang berwirausaha. Beliau ini membangun usaha, merintis usahanya di bidang souvenir pernikahan. Buat teman-teman yang kepo gimana dan apa aja ilmunya, tonton sampai habis. Dan ini dia Mbak Sendita. Baik, Sobat Ekonomi, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat spesial hari ini. Ada Mbak Sendita. Halo Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada juga Pak Angga, dosen kesayangan kita semua. Iya, Pak Angga baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap nggak ya Mbak Sendita sama Pak Angga hari ini sharing ke teman-teman yang ada di rumah? Baik, di sini aku pernah dengar kalau Mbak Sendita, Mbak Sendi ya? Iya. Iya, itu punya usaha wedding souvenir, betul? Benar. Oke, boleh di-spill Instagramnya Mbak, boleh? Oke. Untuk usaha yang saya jalankan saat ini yaitu bergerak di bidang souvenir tanaman. Oh iya. Kaktus Souvenir Kediri. Jadi bisa follow akun Instagram di @kaktus.souvenir.kediri. Oke, itu ya guys, di follow, nanti kita cantumin di bawah ya. Tugas editor buat mencantumkan Instagramnya tadi di bawah. Mungkin itu alamatnya ada di mana Mbak? Untuk tempat usahanya sendiri kita ada 2 tempat Mbak. Oh, ada Jadi 2 yang tempat. pertama untuk galeri displaynya ada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kediri. Oh, Ngasem. Terus untuk greenhouse tempat budidayanya sendiri itu ada di Desa Ngadiluih. Oh, deket sini berarti ya? Oke, siap-siap. Itu gimana Mbak awal mula kok membangun usaha ini gitu? Apalagi ini kan terkesan baru ya, aku baru pernah lihat ini, iya. Jadi saya mulai usaha ini di tahun 2017 Mbak. Jadi usaha itu tuh bermula karena keprihatinan saya sendiri terhadap kurangnya minat masyarakat terhadap penghijauan. Kala itu kan memang gencar-gencarnya pemerintah untuk melakukan program penghijauan ya. Oh, oke. Jadi ini wujud kita untuk mendukung program penghijauan Indonesia. Oke. Jadi berawal dari keresahan berarti ya Mbak ya? Jadi kita menciptakan suatu produk yang kira-kira mempunyai nilai lebih estetik. Jadi bisa dengan untuk jenis tanamannya kan ini kan lucu-lucu ya. Ya, lucu banget sih. Jadi diharapkan itu bisa menarik minat masyarakat supaya lebih mencintai tanaman gitu. Oke, keren-keren. Ini produknya ada di depan ya guys ya. Kaktusnya macam-macam juga. Iya macam-macam ini Mbak. Wah. Dan bentuknya juga macam-macam. Macam-macam sekali. Tapi pembeli bisa request gak sih? Jadi bentuknya kalau gitu atau tanamannya gitu. Jadi ini kan kita menyediakan beberapa produk. Itu yang membedakan itu dari paket 1 sampai dengan paket 8 itu yang membedakan cuma packagingnya aja. Kita jadi gitu. berinovasi lebih ke packagingnya. Kalau untuk tanamannya sih karena beberapa tanaman memang nggak support ya untuk budidaya di daerah yang iklimnya di Kediri itu panas seperti ini. Jadi kita untuk pemilihan tanamannya itu yang support banget di budidaya. Oh gitu. Lumayan banyak sih, kurang lebih ada 50 jenis. 50 jenis. Wah, 50 jenis tuh banyak banget. Tepuk tangan dulu dong guys. Wah, jatuh. Oke, nggak apa-apa. Berarti memang sangat-sangat variatif sekali ya Mbak ya? Benar. Lucu sih, lucu dan kreatif sekali. Iya. Berarti dari tahun 2017 udah mulai bikin ini? Iya, di tahun 2017 saat itu sepertinya masih duduk di bangku perkuliahan ya. Keren sih. Semester 5 kalau nggak semester 6. Wah. Kita mulai usaha ini ketika di semester 5 atau 6. Dan alhamdulillah ngeksis sampai tahun 2024. Wih, keren banget, udah bertahun-tahun. Iya, udah bertahun-tahun survive. Terus sudah selama itu berusaha apa sih Mbak tantangannya? Banyak. Banyak apa tuh? Jadi ya? lebih tantangannya kita harus
inovatif lagi. Jadi kita kan tetap bersikukuh untuk tetap menjaga produk green souvenir ini tetap ngeksis tuh gimana. Jadi lebih ke tantangan apa sih, berinovasi Inovasi. berinovasi sesuai dengan apa sih yang peluang pasar itu butuhkan, peluang sekitar yang kira-kiranya bisa menambah nilai jual green souvenir sendiri. Oke, jadi tantangannya tuh di inovasinya ya sebenarnya. Iya. Apalagi menyesuaikan dengan selera masyarakat yang terus berubah Iya, gitu. benar juga. Oke. Terus untuk pemasarannya sendiri tuh gimana Mbak? Apakah memanfaatkan teknologi tertentu atau gimana? Jadi untuk pemasarannya dari 100% klien yang datang itu 80% itu hadir atau datang dari sosial media. Wow, sebesar itu Iya, 80%. Iya benar. Jadi untuk konsumen yang datang secara offline di toko itu mungkin hanya sekitar 20%. Sisanya itu lewat media sosial. Kebetulan untuk media yang kami gunakan untuk pemasaran yaitu ada di Instagram, terus di Facebook, website, sama di marketplace Shopee. Oke, jadi memang pemanfaatan teknologi itu penting banget ya Mbak berarti. Penting banget, Banget. penting sekali. Oke. Iya. Apalagi udah 80% ya yang datang tuh dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Iya, dan juga kalau dari pemasaran via media sosial itu kita bisa mencakup lebih luas lagi cakupannya ya. Saya klien terjauh yang saat ini pernah saya terima yaitu klien dari Palembang. Palembang, Iya. luar Pulau Jawa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys. Jauh banget. Iya, berpengaruh sekali Iya. sih untuk penggunaan pemasaran melalui media sosial. Oke, tapi kalau dapat klien sejauh itu gimana packingnya Mbak? Apakah ribet banget atau gimana itu? Ya sih Mbak, jadi kita sudah mendesain Oke. bener aman sampai tujuan. Jadi kan Oke. kalau tanaman ini kan tidak perlu perawatan khusus ya. Jadi kalau untuk perawatannya oke. sendiri sangat minim. Jadi kenapa bisa digunakan untuk souvenir kan karena perawatannya minim sekali. Jadi untuk penyiramannya sendiri itu hanya perlu disemprot 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi Oke. kalau ke Palembang kan kita butuh waktu yang lama ya, kurang lebih kalau untuk perjalanannya sendiri itu memakan waktu sampai 1 minggu lebih. Oke. Nah, jadi untuk packingnya kita sudah desain seaman mungkin, jadi alhamdulillah bisa sih sampai Palembang dengan selamat. Alhamdulillah nggak ada komplain ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke siap. Tapi kan tadi kan sempat berkunjung di teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi ditemani oleh Pak Angga ya Iya, tadi. benar. Jadi tadi ngapain aja Mbak selama ada di dalam kelas? Lebih ke sharing ya. Oh sharing. Apalagi untuk kelas yang tadi di Ampu kan pemasaran ya. Jadi memang sangat antusias sekali mungkin mahasiswanya terhadap bagaimana sih kira-kiranya pemasaran produk itu seperti apa. Oke siap. Jadi tadi antusiasmenya luar biasa ya? Iya, luar biasa sekali. Oke, tapi setelah Mbak Sandy ini masuk ke dalam kelas, menurut Mbak Sandy bagaimana peran pendidikan itu untuk menjalankan sebuah bisnis? Kalau menurut saya tuh penting banget ya, terutama bagi saya yang pengalaman saya pribadi ya. Jadi khususnya ketika saya kuliah di Uniska ini ya, kuliah di Uniska ini kan ada beberapa mata pelajaran yang membahas mengenai perencanaan usaha. Oh iya. Nah itu salah satu cara saya untuk memulai usaha ini. Jadi salah satu yang saya lakukan ketika melakukan perencanaan usaha itu kurang lebih ilmu yang saya dapatkan ada di perkuliahan. ada di perkuliahan. Oke, Terus sekaligus juga communication skill. Oke. Jadi pada perkuliahan kan kita memang harus dipaksa untuk selalu berpendapat seperti itu Mbak ya. Jadi kita secara tidak langsung juga melatih communication skills. Oke, jadi menurut Mbak Sandy itu penting banget ya peran Iya, pendidikan. penting. Apalagi kan kampus kita kan support banget ya Iya. untuk UMKM. Saya dulu juga tergabung di e-commerce Uniska. Oh, Nah, oke. nah, Terus. Jadi saya juga pernah mengikuti e-commerce Uniska. Jadi kurang lebih dapat banyak ilmu dari situ. Oke. Kalau ngomongin tentang pendidikan nih, saya pengen coba tanya-tanya ke Pak Angga yang sudah siap untuk ditanya ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Jadi Pak, menurut Bapak bagaimana keterlibatan alumni dalam proses pengajaran mata kuliah itu seperti apa Pak? Oke.
kebetulan kan mata kuliahnya masuk di Technopreneurship ya. Oke, siap. Jadi dengan adanya alumni mengajar ini sangat membantu sekali, terutama mahasiswa ini jadi tahu ke depan nanti lulus mau jadi seperti apa. Oh iya, jadi punya gambaran gitu ya Pak ya. Jadi ada gambaran mau berwirausaha atau memang mau bekerja di perusahaan. Cuma tadi memang mahasiswa kan tadi anak-anak, saya bilang anak-anak ya, Iya. karena memang antusias ya tadi. Mereka senang melihat sedetail karena Mbak Sandy ini menjelaskannya sangat mendetail sekali, mulai dari apa namanya nih, produknya, pengemasannya, cara ininya apa namanya, dikasih wrappingnya tuh sangat detail sekali. Jadi tadi menjelaskan bahwa wrapping ini gunanya waktu pengiriman supaya tidak apa namanya tumpah gitu. Itu hal sepele tapi memang penting ya, gitu. Jadi anak-anak tuh kayak wah antusias, senang sekali. Oh seperti ini ya kayak gitu. Jadi punya pandangan gitu ya Pak ya. Punya pandangan gitu. Oke, tapi sepenting apa Pak kolaborasi antara Fakultas Ekonomi Uniska dengan teman-teman alumni? Kalau apa namanya ininya ya, apa namanya impactnya? Iya, boleh dijelaskan. Impactnya juga bisa karena memang ya kita juga butuh alumni ya kan, karena supaya sebagai contoh. Untuk mahasiswa tahu bahwa lulusan Uniska ini bisa berhasil gitu di dunia wirausaha, apalagi mata kuliah saya Technopreneurship gitu. Jadi ada pandangan langsung, ada bukti nyata lah seperti itu. Jadi memang benar ya Pak ya, jadi Fakultas Ekonomi ini mendorong sekali mahasiswanya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan salah satunya adalah dengan adanya program alumni mengajar. Dan salah satunya sudah diajar oleh Mbak Sandy juga ya hari ini gitu. Tapi Pak Angga, menurut Pak Angga apakah ada tantangan tersendiri Pak untuk mata kuliah Technopreneurship ini? Tantangannya mungkin ya itu tadi, kalau tidak ada alumni mengajar, anak-anak tidak ada pandangan. Oh iya kan? Nah kalau ini kan ada bukti nyata, ini loh buktinya lulusan Uniska ada yang berwirausaha. Padahal dengan berproses, yang punya Mbak Sandy ini kan juga tidak langsung wirausaha, berproses dari dia bekerja dulu. Jadi ada prosesnya. Jadi mahasiswa itu ada pandangan bahwa oh iya ya ternyata di Uniska ini ke depan kita masih bisa berwirausaha, seperti itu, bukti nyata. Oh iya, jadi memang memberikan gambaran gitu ya Pak, memberi gambaran dan bukti nyata. Oke, siap. Baik, terkait dengan usahanya Mbak Sandy itu tadi, terima kasih Pak Angga sudah menjawab pertanyaannya terkait dengan usahanya wedding souvenir ini. Menurut Mbak Sandy 5-10 tahun lagi akan seperti apa Mbak industri ini? Jadi kalau untuk industri souvenir sendiri ya, itu tidak akan pernah mati ya, karena setiap tahun itu pasti ada yang mau nikah. Siapa yang mau menikah guys? Tantangan kita sebenarnya itu bagaimana cara menjaga eksistensinya produk itu agar meskipun seiring berkembangnya tahun dan kita tetap ngeksis, itu seperti apa, tantangannya seperti itu. Siap. Terus menerus berinovasi lah. Jadi intinya pada 5-10 tahun tuh bisnis ini nggak akan mati ya Mbak ya? Oh, lebih dari 10 tahun kayaknya nggak akan mati. Lebih dari 10 tahun. Wah, tergantung baik. kita pinter-pinternya gimana sih. Inovasi itu. Ya, jadi emang berarti sepenting itu ya Mbak ya, inovasi dalam sebuah bisnis. Karena nyawanya bisnis itu ada di inovasinya. Benar. Siap. Lalu Mbak, ini kan sudah berjalan lama, pastinya bisa dikatakan sukses secara finansial. Bisa bilang gitu? Amin. Kita aminkan bersama-sama guys. Amin. Tapi bagaimana Mbak Sandy memastikan bahwa ini tidak hanya sukses secara finansial, tapi sukses juga secara masyarakat, dalam artian manfaat ini juga dirasakan juga oleh masyarakat, itu seperti apa Mbak? Oh gitu. Jadi untuk selama ini kita juga membuka nih bagi teman-teman yang mau reseller. Ya, kita kalau mau melakukan pelatihan untuk budidaya, kita juga welcome banget ya. Jadi saya tadi juga sudah sampaikan di mahasiswa bahwa kalau masih memang tertarik, monggo silahkan, kita sangat membuka untuk para reseller dan juga untuk jika mau belajar budidaya seperti itu. Selain itu, untuk pengerjaan souvenir sendiri kita kan nggak sendiri Mbak, jadi kita melibatkan beberapa orang. Jadi itu sih selain dari selain dari income dari segi
dari segi Finansial. finansialnya kita juga pengen banget juga berdampak bagi lingkungan sekitar dengan cara melibatkan beberapa orang sekitar untuk ikut terjun. Oke, jadi memang harus ada stakeholder ya Mbak Iya, ya di benar. orang. Oke, siap. Jadi memang peran dari masyarakat tuh penting dan dibutuhkan untuk kita bisa bersama-sama maju begitu ya Mbak ya. Iya, Wah, benar sekali. keren sekali. Mungkin Mbak Sandy bisa memberikan sedikit pepatah ataupun apa ya nasihat kepada teman-teman yang takut untuk memulai Mbak. Oke, jadi kalau untuk memulai usaha ya, trik dan tipsnya mungkin ya Mbak, kita mulai bahwa memulai usaha itu tidak melulu untuk menciptakan suatu produk. Oke. Jadi kita bisa mengamati, meniru, dan yang terpenting adalah memodifikasi. Memodifikasi. Sehingga kita mempunyai produk yang mempunyai identitas sendiri yang membuat kita itu lain daripada produk yang lain. Oke, seperti itu. Dan setiap orang pasti mempunyai passion sendiri. Saya salah satu orang yang memulai usaha ini berdasarkan passion. Oke. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang pasti mempunyai passion. Kita hanya perlu untuk menggalinya dan mengembangkannya supaya lebih berkembang ke depannya. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong. Bijak sekali. Jadi buat teman-teman gak usah takut mulai karena sebenarnya peluang tuh banyak sekali ya Mbak ya. Banyak sekali dan jangan lupa untuk terus berinovasi ya Mbak ya gitu untuk bisa terus survive di bisnis kita gitu ya. Oke, itu teman-teman tadi pesan dari Mbak Sandy sudah disampaikan. Jadi buat teman-teman jangan takut mulai, jangan takut untuk mencoba, coba aja dulu apa yang menjadi passion teman-teman karena passion itu penting ya Mbak ya. Benar sekali. Oke, semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sandy ataupun Pak Angga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah dan terima kasih sudah menonton. Semoga nanti teman-teman bisa meraih kesuksesannya di bidangnya masing-masing. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.